Indonesia sangat berjasa pada negara Malaysia. Indonesia dan negara jiran Malaysia adalah dua negara yang cukup menonjol di Asia Tenggara. Selain memiliki lokasi yang dekat, layaknya dua orang yang duduk bersebelahan, kedua negara ini juga memiliki bahasa yang lebih kurang hampir-hampir mirip, meskipun tidak bisa dikatakan sama. Indonesia dan Malaysia juga didiami oleh mayoritas ras yang sama, yakni Malayan Mongoloid atau ras Mongoloid berkulit sawo matang atau kuning, bermata coklat atau hitam, rambut lurus atau agak ikal, serta memiliki tinggi badan yang terkategori sedang. Meskipun demikian, hubungan Indonesia dan Malaysia memang kita perlu akui sering sekali mengalami pasang surut. Hubungan kedua negara serumpun ini kadang diliputi oleh ketegangan serius. Sebut saja kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, masalah perbatasan di Blok Ambalat, serta klaim serentetan budaya Indonesia seperti batik, reog Ponorogo, wayang kulit, lagu rasa sayange, rendang, angklung, tari pendet, dan kuda lumping. Meskipun pada akhirnya Malaysia mengakui bahwa daftar kebudayaan tersebut adalah murni berasal dari Indonesia dan keberadaannya di Malaysia karena dibawa oleh pendatang dari Indonesia. Bahkan yang terakhir dan masih terjadi, yaitu kasus pekerja migran Indonesia yang seringkali menghadapi masalah di Malaysia, hingga pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia atas MOU tentang rekrutmen dan penempatan pekerja migran Indonesia yang masih hangat diperbincangkan. Namun terkadang juga, hubungan Indonesia dan Malaysia juga sangat harmonis dan mesra, layaknya seorang kakak dan adik. Layaknya seorang kakak yang menyayangi adiknya, Indonesia pernah melakukan begitu banyak hal untuk membantu Malaysia hingga akhirnya bisa bangkit dari keterpurukan. Banyak jasa besar Indonesia kepada Malaysia yang memang seharusnya juga diketahui dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan juga Malaysia. Jasa dan budi baik yang dilakukan Indonesia ini sudah berlangsung sejak dulu, bahkan hingga hari ini. Jika kita melancong sebentar ke era tahun 1960-an hingga 1970-an, pada tahun 1966, Indonesia dan Malaysia menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan diplomatik yang ditandai dengan dibentuknya Lembaga Persahabatan Indonesia-Malaysia atau Indomaya dengan Ketua Umum Ruslan U. Syamsu. Di sela program-program persahabatan kedua negara, pemerintah Malaysia memiliki harapan besar kepada pemerintah Indonesia untuk bisa mengirimkan tenaga guru terlatih guna mengatasi kekurangan tenaga pengajar di negeri jiran tersebut. Rencana Malaysia untuk mendatangkan guru dari Indonesia disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Malaysia saat itu, Muhammad Khir Johari, melalui acara konferensi pers di Jakarta pada bulan Mei 1967. Malaysia menyampaikan bahwa mereka masih memiliki keterbatasan lulusan perguruan tinggi sehingga membutuhkan cukup banyak tenaga pendidik di bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan sastra dari Indonesia. Apalagi, Malaysia juga terhitung sebagai negara yang baru merdeka karena baru memperoleh status kemerdekaan pada tahun 1962. Berselang setahun setelah Johari berkunjung ke Indonesia, sebuah tim yang dibentuk di lingkungan Kementerian Pelajaran dan Kantor Urusan Pegawai Malaysia melakukan kunjungan kedua ke Indonesia, tepatnya pada akhir tahun 1968. Mereka diutus untuk merekrut guru dan dosen Indonesia yang bisa segera ditempatkan di sekolah-sekolah menengah dan perguruan tinggi di Malaysia. Pada tahap awal, ternyata minat guru dan dosen Indonesia untuk mendaftar di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta cukup tinggi. Pada saat itu, lebih kurang ada 125 orang guru serta 14 orang dosen yang tertarik berpartisipasi ke dalam program tersebut. Sedangkan, menurut rencana awal, Malaysia hanya akan mengambil sekitar 65 guru dan dosen asal Indonesia untuk tahap pertama ini. Setelah melewati sejumlah seleksi, barulah ditetapkan jumlah tenaga pengajar yang akan dikirim secara bertahap ke Malaysia, yakni sebanyak 60 orang guru dan 7 orang dosen. Setelah tahap awal tersebut, hampir setiap tahun pemerintah Indonesia menempatkan guru dan dosen tambahan ke Malaysia. Arus tenaga pendidik Indonesia ke luar negeri semakin meningkat ketika Malaysia terus meningkatkan kuota penerimaan guru asal Indonesia. Bahkan, pada penghujung tahun 1969, Malaysia menyampaikan permintaan atas guru dan dosen Indonesia mencapai total 360 orang. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia juga ikut serta mengorganisasi tahap seleksi dan perekrutan guru tersebut berdasarkan asal wilayah dan unsur pelaksanaannya di bawah Kementerian Pendidikan. Menurut ketentuan pemerintah,
Per tahun 1969, jumlah guru yang diberangkatkan ke Malaysia berjumlah 35 tenaga pengajar terpilih dari wilayah Jakarta dan Kalimantan. Di samping itu, juga ada pengajar yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan yang terdiri dari 25 guru dari Direktorat Pendidikan Umum, 5 guru dari Direktorat Kejuruan, dan 5 guru dari Direktorat Perguruan Tinggi. Upaya pemerintah Indonesia ternyata tidak sia-sia. Pada tahun 1970, terjadi peningkatan signifikan jumlah guru yang berangkat ke Malaysia. Peningkatan ini juga didorong oleh lawatan kenegaraan pertama Presiden Indonesia kala itu ke Malaysia pada tanggal 16 Maret 1970. Menurut buku 30 tahun Indonesia Merdeka 1960-1975, kunjungan kenegaraan Presiden Soeharto berlangsung selama 3 hari. Banyak hal yang dibahas dalam kunjungan itu, salah satunya mengenai permintaan Abdul Razak agar Indonesia mau menambah pengiriman jumlah guru dan dosen ke Malaysia. Selain menjadi periode puncak pengiriman guru Indonesia ke Malaysia, pada 1970 juga banyak tenaga pengajar dari perguruan tinggi top Indonesia makin marak diundang oleh pemerintah Malaysia. Selain untuk memperbaiki bidang kebahasaan Melayu, para dosen ini diundang oleh pemerintah Malaysia untuk menyempurnakan sistem pengajaran peninggalan Inggris. Salah seorang dosen yang diundang dalam perbaikan kurikulum di negeri jiran itu ialah Imaduddin Abdul Rahim. Beliau merupakan dosen jurusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung. Menurut buku Bang Imad, pemikiran dan gerakan dakwahnya yang disunting oleh Jimli Asyidiki dan kawan-kawan, beliau didatangi oleh Dirjen Perguruan Tinggi Malaysia, Datuk Hamzah, setelah salat Jumat di Masjid Salman, ITB. Kepada Imaduddin, Datuk Hamzah menyampaikan bahwa saat ini Malaysia hanya memiliki 3 orang lulusan S2. Oleh sebab itu, ia berharap Imaduddin dapat membantu mereka menyusun kurikulum di Technical College, Cikal Bakal Institut Teknologi Kebangsaan Malaysia. Pada 1971, Imaduddin berangkat ke Malaysia. Setahun berselang, beliau sudah sukses memperbaiki kurikulum di Technical College ketika perguruan tinggi itu dibuka perdana pada tahun 1972. Bahkan, Imaduddin menjadi orang pertama yang memasukkan pelajaran agama Islam sebagai mata kuliah wajib di Sekolah Teknik Malaysia. Hari ini pun kita tidak bisa menutup mata atas masih besarnya jasa Indonesia bagi berjalannya perekonomian Malaysia. Perusahaan Malaysia yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, manufaktur, hingga jasa sangat tergantung pada pekerja migran. Meningkatnya permintaan tenaga kerja pasca pandemik membuat Malaysia mengalami krisis pekerja, sehingga banyak dari perusahaan-perusahaan tersebut yang terpaksa harus menolak pesanan dan membatalkan banyak penjualan akibat dari krisis tersebut. Di bidang industri kelapa sawit Malaysia, dibutuhkan tidak kurang dari 120.000 pekerja saat periode puncak penanaman komoditas tersebut. Industri minyak kelapa sawit menyumbang 5% bagi perekonomian Malaysia. Kelangkaan tenaga kerja tersebut mengakibatkan setidaknya 3 juta ton panen tahun ini terancam tidak laku terjual karena buah busuk dan tidak dipetik, yang berarti kerugian lebih dari 4 miliar dolar Amerika. Di sektor konstruksi dibutuhkan tenaga kerja sekitar 550.000 orang. Pabrik pembuat chip dan perangkat keras untuk bahan elektronik juga kekurangan 15.000 pekerja yang menghambat penjualan dan berdampak pada kekurangan pasokan chip secara global. Tak ketinggalan, industri sarung tangan karet juga memperkirakan 700 juta dolar pendapatan akan hilang pada tahun ini jika kekurangan tenaga kerja terus berlanjut. Dengan adanya kelangkaan ini, keberlangsungan industri terkait di Malaysia sangat tergantung dari pekerja migran Indonesia yang merupakan salah satu pekerja asing terbesar di Malaysia. Tanpa adanya pekerja migran Indonesia, tentu akan semakin banyak industri di Malaysia yang tidak bisa melakukan aktivitas produksi mereka secara penuh, dan akhirnya memberikan dampak kerugian yang berkepanjangan bagi industri di negara tersebut. Sehingga tidak berlebihan jika kita sandangkan gelar pahlawan ekonomi Malaysia bagi para pekerja migran Indonesia.